Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Pada sesi ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu dahsyatnya kekuatan dari Allah yang diberikan kepada hambanya yang berserah. Saudaraku, menurut kajian ilmu ma'rifat, ada 4 jalan yang bisa ditempuh untuk sampai mengenal kepada Allah, yaitu tauhid afal atau mengesahkan fi'il, tauhid asma atau mengesahkan nama-nama, tauhid sifat atau mengesahkan sifat, dan tauhid zat atau mengesahkan zat. Tauhid afal adalah pengakuan bahwa semua fi'il adalah fi'il Allah. Dan dalam gerak manusia 100% adalah dalam campur tangan Allah, seperti tersurat dalam surat As-Saffat ayat 96 Al-Quran, yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat itu. Ayat ini diperkuat dengan hadis Nabi yang berbunyi, "Wahai Abdullah bin Qais, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu simpanan dari berbagai simpanan surga?" Qais menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Kemudian beliau bersabda, "La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim." Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. La tataharraku zaratu illa biiznillah. Tiada bergerak segala sesuatu apapun tanpa izin dari Allah. Memahami tauhid afal ini akan menimbulkan sifat penyerahan yang tinggi dari si hamba kepada Allah. Sebuah penyerahan yang kafah. Sesungguhnya kekuatan seorang hamba berada pada tingkat penyerahannya kepada Allah. Makin penuh pengakuan dan penyerahan si hamba, makin kuatlah dia. Penyerahan tertinggi yang pernah dilakukan makhluk terhadap Khaliknya Azza wa Jalla adalah dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika malaikat Jibril yang menemani Nabi Muhammad setelah sampai di Sidratul Muntaha. Jibril berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya kemampuan untuk menghantarmu hanya sampai di sini. Dan jika aku melangkah satu langkah lagi, maka pasti aku akan hangus. Untuk itu berjalanlah engkau sendiri ke arsy, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka berjalanlah Nabi Muhammad dengan mengucapkan At-tahiyatul mubarakatuh, salawat, thayyibatu lillah. Sesungguhnya semua kehormatan, keberkatan, selawat dan kebaikan hanya milikmu ya Allah, bukan milik Muhammad. Inilah bentuk penyerahan yang kafah kepada Allah oleh Nabi Muhammad. Dengan sikap penyerahan itulah Nabi Muhammad SAW diterima Allah dengan kata-kata, "Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh." Pembicaraan tinggi antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah selanjutnya yang diabadikan dalam bacaan sholat kita bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dengan tingkat penyerahan tertinggi yang tidak dimiliki malaikat Jibril inilah Nabi Muhammad mendapat kekuatan yang besar untuk bisa menghadap Allah. Selanjutnya, penyerahan tertinggi yang pernah juga diperlihatkan oleh seorang hamba, yaitu Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, ketika peristiwa penyerangan tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah, rumah Allah di Mekah. Kedatangan tentara bergajah yang sangat kuat
bukanlah tandingan bagi orang-orang Quraisy di Makkah dan suku-suku yang ada di sekitar Makkah saat itu. Tidak ada satu strategi pun yang dapat dilakukan untuk menghambat laju gerakan tentara bergajah tersebut. Abdul Muthalib selaku pemimpin tertinggi suku Quraisy berpikir dan punya pemahaman bahwa hanya Allah lah yang berkemampuan untuk membela Ka'bah di kota Mekah. Untuk itu Abdul Muthalib langsung bermunajat kepada Allah dengan penyerahan yang sempurna. Beliau berkata, "Ya Allah, hanya Engkaulah yang mampu melindungi Ka'bah ini, karena kami lemah dan tidak berkemampuan untuk menjaga rumah-Mu yang mulia ini. Kami berserah kepadamu. Hanya Engkaulah pelindung Ka'bah ini, dan hanya Engkaulah pelindung kami." Kemudian Allah menampakkan kebesarannya dengan mengirim burung-burung ababil yang masing-masing kedua kakinya membawa batu-batu panas dan menghujani pasukan Abraha yang besar tersebut dengan batu-batu panas. Dalam sekejap pasukan Abraha yang sangat ditakuti tewas dengan mengerikan, digambarkan oleh ayat suci seperti daun-daun yang berlubang. Kisah ini ternukil dalam Al-Quran Surah Al-Fil. Bentuk penyerahan yang penuh dari seorang kekasih Allah juga dapat kita lihat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa perang Badar, ketika 312 orang pasukan muslim dengan persenjataan yang sangat sederhana berhadapan dengan 1000 orang pasukan Quraisy yang terlatih dan dengan persenjataan yang lengkap. Nabi bermunajat kepada Allah dengan penyerahan yang tinggi. Beliau berdoa, "Ya Allah, penuhilah janji-Mu padaku. Ya Allah, berilah apa yang telah Engkau janjikan padaku. Ya Allah, jika pasukan Islam yang berjumlah sedikit ini musnah, niscaya tidak lagi orang-orang yang akan beribadah kepadamu di muka bumi ini." Besok paginya ketika saat berhadapan dengan pasukan Quraisy, Nabi Muhammad melemparkan segenggam pasir ke arah pasukan Quraisy dan mengenai mata setiap pasukan tersebut. Saat bersamaan pasukan muslim melakukan penyerbuan. Nah, ini bisa kita lihat hikmahnya pada surat Al-Anfal ayat 17, yang artinya, "Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, ya Muhammad, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik." Dalam tafsir Jalalain, surat Al-Anfal ayat 17 ini makin diperjelas sebagai berikut. "Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka." Kita garis bawahi, bukan kamu yang membunuh mereka di Badar dengan kekuatanmu, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka dengan melalui pertolongannya yang Dia limpahkan kepada kalian. Dan bukan kamu yang melempar, ya Muhammad. Bukan kamu yang melempar mata kaum musyrikin, hai Muhammad, ketika kamu lempar dengan batu kerikil. Sebab sekali lempar dengan segenggam batu kerikil yang dilakukan oleh manusia tidak akan dapat memenuhi mata bala tentara yang begitu banyak. Tetapi Allah lah yang melempar. Tetapi Allah lah yang melempar dengan cara mengenakan lemparan itu kepada mereka. Hal ini sengaja Dia lakukan guna mengalahkan orang-orang kafir dan untuk memberi kemenangan kepada orang mukmin dengan kemenangan, yakni anugerah yang baik. Yang dimaksud adalah ganimah atau harta rampasan perang. Sesungguhnya Allah Maha mendengar perkataan mereka, lagi Maha mengetahui tentang keadaan mereka.
Sepenuhnya kemenangan pasukan Islam dalam Perang Badar adalah karena 100% campur tangan Allah. Penyerahan diri secara total juga dapat kita lihat dan kita baca dari sejarah penaklukan kota Yerusalem pada tahun 1118 Masehi oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, satu-satunya pemimpin Islam yang diberi kekuatan oleh Allah untuk merebut kembali Palestina dari tangan orang-orang kafir. Apa kunci kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi? Adalah kemampuan beliau memberikan pemahaman kepada semua pasukannya untuk berserah total kepada Allah. Hal ini terlihat pada ratusan benteng dan markasnya yang terdapat tulisan, "Kekuatan kita hanya ada pada Allah." Inilah sumber kekuatan pasukan Salahuddin Al-Ayyubi dengan semboyan Allah bersama kita, membuat mereka tidak pernah gentar di semua medan pertempuran. 4 kisah penyerahan yang tinggi yang terjadi pada manusia utama telah kita bahas. Kisah-kisah penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diiringi dan munculnya kekuatan dahsyat dan keajaiban-keajaiban sering terjadi pada aulia-aulia dan para wali Allah serta orang-orang mukmin yang dikehendaki Allah. Sejatinya, penyerahan total kepada Allah tidaklah hanya dilakukan seorang hamba untuk keadaan-keadaan atau kejadian tertentu saja. Penyerahan total kepada Allah hendaklah dilakukan setiap saat, setiap waktu, dan setiap keadaan. Penyerahan total kepada Allah dilakukan sebagai perwujudan hak-hak ubudiyah si hamba dan hak-hak rububiyah sang Khalik. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah memanggil kita sebagai hamba, dan Allah sendiri adalah Rob, Tuhan bagi sekalian alam, Rabbul Alamin, menyebut dirinya Allah dengan 99 namanya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Semua kamu adalah sesat, kecuali yang kuberi petunjuk. Aku akan memberi petunjukku kepadamu. Semua kamu adalah lapar, kecuali yang telah kuberi makan. Maka mintalah makan kepadaku, aku akan memberi makan kepadamu. Wahai hambaku, semua kamu adalah bertelanjang, kecuali orang yang kupakaiani. Maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan memberi pakaian kepadamu. Wahai hambaku, kamu semua berbuat salah siang dan malam. Akulah yang memberi ampunan atas dosa-dosa itu semua, kecuali dosa syirik." Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu Uwamah, Ibnu Hibban, dan Hakim dari Abu Dharin. Ayat tersebut di atas adalah beberapa contoh ayat yang menjelaskan tentang hakikat hamba. Pada hakikatnya hamba memiliki hak-hak ubudiyah. Dia itu tidak tahu apa-apa, bodoh dan sesat, lemah, lekeh, tidak punya apa-apa, miskin, hina, rendah dan tidak punya kehormatan, doif dan fakir, sangat tergantung kepada Allah, kotor dan penuh dosa. Sedangkan hak Allah adalah hak-hak Rob, hak-hak rububiyah, kebalikan dari hak hamba. Hak-hak rububiyah yang dimiliki Allah, hanya Allah yang memiliki, adalah Maha Tahu, Maha Kaya, Maha Kuat, Maha Mulia, Maha Suci, Maha Besar, dan segala kemahaannya. Dalam sebuah diskusi Allah berfirman, "Sesungguhnya sombong itu adalah pakaianku
dan kaya itu adalah selendangku. Maka bila ada hambaku yang memakai salah satu atau keduanya, maka akan aku hinakan dia di dunia dan di akhirat. Dari ayat di atas jelas bahwa kita, jika ada hamba yang merasa dirinya tahu, merasa dirinya mulia, merasa dirinya baik, merasa dirinya kuat, maka pada hakikatnya hamba tersebut telah mengambil hak-hak rububiyah Allah. Keharusan berserah diri atau bertawakal kepada Allah dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Quran seperti di bawah ini. Dalam surat Ibrahim ayat 12, Allah berfirman, dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang beriman. Dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surat At-Tolak ayat 3, Allah berfirman, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Rasulullah SAW bersabda, andai kata kamu sekalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar bertawakal, niscaya Dia akan memberimu rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung-burung, pergi waktu pagi dalam keadaan lapar dan datang atau pulang waktu sore dalam keadaan kenyang. Untuk memenuhi adab kita kepada Allah, demi menegakkan hak-hak ubudiyah hamba dan hak-hak rububiyah Allah, maka seharusnya kita selaku hamba untuk selalu melakukan penyerahan diri secara total kepada Allah di setiap saat, di setiap keadaan, dan dalam segala kejadian. Akuilah bahwa dalam gerak diri manusia 100% ada dalam campur tangan Allah. Keyakinan ini akan menimbulkan sifat penyerahan yang tinggi dari si hamba kepada Allah, sebuah penyerahan secara kafah. Demikianlah penyampaian ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.